Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi sekalian. Kami mau mengucapkan selamat menyambut Jumat Agung bagi Anda semua. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau mengagungkan Yesus Kristus, Raja segala Raja. Amin saudara. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala Raja. Betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala Raja, Tuhan Allah kita. haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala Raja. Sekali lagi katakan, Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala Raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. yang terakhir katakan, Tuhan Allah kita. haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. God is good all the time. Amen. Mari kita sama-sama nyanyikan. Lord, you are good. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. One more time. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Even from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you.
you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generations to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Hallelujah. God is good. And all the time, our God is good. Amen. You are good All the time, all the time, you are good. You are good. All the time, all the time, you are good. You are good. All the time, all the time, you are good. You are good. All the time, all the time, you are good. People from every nation and tongue, from generations to generation, we worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Hallelujah. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di atas kayu salib. Kami bersyukur Tuhan untuk karya agung. Dan ini kami Tuhan, kami mengangkat penyembahan kami. Menyembah Engkau Tuhan sebagai juru selamat kami. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti hidupku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku.
lebih dari yang kukira. Pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalbar. Mari jemaat kita sembah Dia. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kita sembah Dia pada saat ini. For His worthy to be praised. Sama-sama kita katakan. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Melakukan mujizat-Mu. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa.
Terima kasih untuk kuasa salib-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Bersabdalah Engkau kepada kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom semua. Sebelum kita mulai dengan mendengar firman Tuhan, saya akan mengadakan ucapan terima kasih kepada beberapa badan tertentu dan nasihat untuk anggota BM. Pertama, kita berterima kasih kepada Kerajaan Malaysia, khususnya Jabatan Ketua Menteri Sarawak melalui unit Unifo yang telah memberi kebenaran untuk kita mengadakan pancaran secara langsung khotbah Easter yang sebenarnya kita rayakan pada minggu ini oleh kena penularan COVID-19 dan kita berada dalam perintah kawalan pergerakan, maka kita tidak dapat berkumpul seperti biasa. Terima kasih Jabatan Ketua Menteri Sarawak dan unit Unifo yang prihatin kepada keperluan rakyat. Yang kedua, kita berterima kasih juga ditujukan kepada IPD Miri yang telah memberi kebenaran pergerakan semasa membuat recording dalam masa perintah kawalan pergerakan. Terima kasih banyak IPD Miri. Doa kami sebagai anggota BM untuk Kerajaan Malaysia semasa membentras penularan COVID-19. Tuhan akan mengaruniakan hikmat bagaimana untuk membentras COVID ini dengan secepat mungkin. Bagi orang yang di barisan hadapan, para doktor, para jururawat, penyelidik, angkatan polis, askar dan semua yang terlibat, agar Tuhan melindungi dari jangkitan dari COVID-19 ini dan bekerjasama sebagai pasukan rakyat Malaysia. Nasihat bagi anggota BEM. Di saat kita bertempur dengan penularan COVID-19, marilah kita berakar di dalam kebenaran ini, bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Tidak ada perkara dalam sejarah dunia yang kita lalui dalam hidup ini di luar pengawalan Allah kita. Dia yang berdaulat, yang mengawal saat kita melalui malapetaka. Dan dia juga yang mengawal keadaan ketika kita mengalami pelepasan. Marilah kita beriman kepada Allah yang berdaulat. Apapun yang terjadi, baik atau buruknya, senang atau susah, semuanya itu bukan karena kebetulan, tetapi semuanya itu dituntun oleh tangan Tuhan yang berdaulat, yang mengawal segala keadaan. Inilah rahasianya. Jika kita berakar di dalam kebenaran ini, jiwa kita akan mendapat ketenangan, kekuatan, dan penghiburan di saat kita mengalami cabaran dunia yang mencabar. Yang terakhir, patuhilah semua arahan kerajaan semasa penularan virus COVID-19 demi kebaikan kita bersama. Dalam masa ini, marilah kita saling membantu sesama yang lain. Immanuel. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat bertemu di udara untuk mengadakan kebaktian dimanapun kita berada. Pada malam ini kita mulai acara kebaktian Easter kita di rumah masing-masing. Dalam perayaan tahun ini, saya akan membawa kita melihat dua khotbah.
Khotbah yang pertama saya akan bentangkan pada malam ini yang bertema, benarkah Yesus telah mati? Dan pada awal hari Minggu, kira-kira pukul 10, kita akan melihat satu khotbah lagi dengan pertanyaan, benarkah Yesus telah bangkit daripada kematian? Pada malam ini kita melihat tema tentang kematian Kristus. Benarkah Yesus mati bagi mengampuni dosa kita? Kalau kita melihat kematian dan kebangkitan Kristus ini, doktrin ini tidak boleh dipisahkan. Kalau kita menyangkal satu daripada doktrin ini, maka kepercayaan Kristen akan runtuh dan agama kita sama agama dan kepercayaan orang yang di luar. Kalau kita lihat, karena kematian dan kebangkitan Kristus yang menyelamatkan kita. Mengapa kematian dan kebangkitan Kristus itu sangat penting? Kalau kita lihat dalam Roma pasal 4 ayat 25. Di sana mengatakan bahwa Yesus diserahkan oleh karena pelanggaran kita. Bangkit untuk membenarkan kita. Jadi kalau kita lihat kematian Kristus itu bukan kematian yang biasa seperti kita manusia. Kematiannya adalah kematian untuk menebuskan kita daripada dosa. Dan kebangkitannya itu akan membenarkan kita. Seandainya Yesus mati dan tidak bangkit daripada kematian, sia-sialah pengharapan kita sebagai orang yang percaya. Mari kita lihat poin yang pertama tentang nubuatan kematian Kristus. Sebelum Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia, Alkitab khususnya Perjanjian Lama telah bernubuat tentang kedatangannya, tentang pribadinya dan pekerjaannya. Contohnya kalau kita melihat dalam Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai ayat ke-12. 700 tahun sebelum kehadiran Tuhan menjelma menjadi manusia, Yesaya sudah bernubuat. Dia mengatakan begini di dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai ayat ke-12. Khususnya ayat yang ke-8. Di sana dia mengatakan, waktu Mesias datang ke dunia, ini yang terjadi kepadanya. Ayat yang ke-8, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Ini berarti waktu Tuhan Yesus datang yang sebagai Mesias itu, dia terputus dari negeri orang-orang hidup. Artinya dia akan mati dan putus hubungannya dengan orang yang hidup. Ayat 9 mengatakan begini, menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan matinya ialah di antara penjahat-penjahat. Ini bukan kebetulan. Kalau kita lihat matinya Yesus nanti, dia mati di antara penjahat-penjahat. Ayat 11. Sesudah kesudahan jiwanya, ia akan melihat terang. Artinya, sesudah kematian Mesias itu nanti, dia tidak akan mati kekal, tapi dia bangkit. Dan di sana dikatakan, dia akan melihat terang. Mari kita lihat secara terperinci apa yang dikatakan oleh Yesus berkenaan tugasnya. Kalau kita lihat Matius pasal 16 ayat 21 dan juga Markus pasal 8 ayat 31, Lukas pasal 9 ayat 22. Di sana dia mengatakan, anak manusia menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus akan mengalami banyak penderitaan.
lalu dia akan dibunuh. Pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan. Pertanyaan kita sekarang, benarkah Yesus telah mati? Sebagai orang Kristen, kita harus mengatakan, benar, Yesus pernah mati, tapi dia bangkit kembali. Benarkah Yesus telah mati? Dan sekarang kalau kita lihat, banyak buku-buku yang kita lihat, banyak live streaming yang kita lihat, yang menyangkal tentang kematian Kristus. Ataupun ada yang setuju dengan kematian Kristus tanpa kebangkitan. Ada seorang yang bernama Kevin Conner. Di sana dia menulis sebuah buku berkaitan dengan teologi. Di sana dia mengatakan, mungkin kurang lebih 40 teori yang menyangkal tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Antara teori yang ada, satu teori contoh, Tuhan sebenarnya Yesus itu bukan mati, dia pengsan. Waktu dia diturun dari salib, lalu dimasuk ke dalam gua, oleh karena kesejukan di dalam gua, dia sadarkan diri. Lalu dia keluar daripada gua dan lari. Mereka menyangkal kematian Kristus. Apakah itu benar? Kita akan melihat sebentar. Yang kedua, ada juga teori yang mengatakan, bukan Yesus yang mati, tetapi Yudas yang mengkhianati Yesus. Yesus tidak melalui kematian, yang mati itu adalah Yudas yang telah menjualkan Yesus. Benarkah dia begitu? Kita akan lihat sesudah ini. Yang ketiga, ada orang berpendapat, Yesus mati dengan kematian biasa sesudah ia mendoakan murid-muridnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi benarkah Tuhan Yesus mati? Kalau kita lihat Markus pasal 15 ayat 25. Markus pasal 15 ayat 25 dan seterusnya. Di sana kita melihat bagaimana Yesus disalib. Di sana mengatakan dalam ayat ini, hari jam 9 ketika ia disalibkan. Yesus diadili petang hari Kamis. Malam itu kalau kita lihat dia diadili. Dan sesudah pagi itu dia diberi jatuh hukuman mati. Dan kalau kita lihat dalam ayat ini, kira-kira pukul 9 pagi sesudah dia berpindah daripada tempat pengadilan dan pendaraan, kira-kira pukul 9 ketika ia disalib. Yesus mulai disalib kira-kira pukul 9. Kalau kita pindah ke ayat yang ke-33, di sana kita melihat pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Yesus mulai digantung di kayu salib kira-kira jam 9. Kira-kira jam 12 di sana kita lihat satu keanehan yang terjadi. Di sana mengatakan kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam yang ketiga. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-34, pada jam 3 Yesus bersuara dengan nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat 39 mengatakan, lalu ia menyerahkan nyawanya. Mari kita lihat Markus pasal 15 ayat 42 sampai ayat 45. Markus pasal 15 ayat 42 dan sampai 45. Di sini kita akan membuktikan bukan Yesus pengsan. Dia benar-benar mati masa dia di dunia. Mari kita lihat
Markus 15 ayat 42 sampai ayat yang ke-45. Di sini kita melihat Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayatnya itu kepada Yusuf. Pilatus dan Herodes yang memberi keputusan apakah Yesus akan dibunuh atau tidak. Kalau kita lihat cerita di dalam kitab Injil, sebenarnya keduanya ini tidak mendapati kesalahan yang Yesus miliki supaya dia diberi hukuman mati. Tetapi oleh karena desakan oleh guru-guru agama Yahudi, dia menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Kalau kita lihat dalam ayat tadi, di sini kita melihat Pilatus heran waktu dia mendengar bahwa Yesus telah mati. Biasanya menurut Josh McDowell, biasanya orang yang digantung di kayu salib waktu penyaliban, mereka akan masih hidup bertahan kira-kira 12 jam. Besar kemungkinan Yesus tidak sampai kepada 12 jam. Itu sebabnya Pilatus di sini heran waktu dia mendengar bahwa Yesus telah mati. Yang dia lakukan, dia bertanya dan memanggil ketua pasukan yang diberi kuasa untuk menyalibkan Tuhan Yesus dan bertanya kepadanya. Dia katakan di sini, apakah Yesus sudah mati? Jawabannya, sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberi mayatnya itu kepada Yusuf. Menurut budaya orang Romawi, kalau orang itu belum mati, dia masih di dalam kuasa tangan Romawi. Dan kalau kita lihat di sini, waktu Yusuf dari Arimatia pergi meminta mayat Yesus untuk menurunkan mayat Yesus, karena keesokan harinya adalah hari Sabat. Ini yang dilakukan oleh Pilatus sebagai raja. Pilatus memerlukan pengesahan pengakuan bahwa Yesus benar-benar mati sebelum memberi jenazah Yesus kepada Yusuf. Dan kalau kita lihat budayanya, sekurang-kurangnya 4 saksi orang yang menjalankan hukuman ini memberi keterangan bahwa benar dia mati dan mayatnya, jenazahnya akan diberikan kepada orang yang menuntut. Ini kita lihat dalam Josh McDowell, muka surat 224. Ini berartinya Yesus bukan pengsan, dia benar-benar mati. Kalau dia tidak benar mati, Pilatus tidak memberikan mayat Yesus kepada Yusuf dari Arimatia. Yang kedua yang membuktikan benar-benar Tuhan Yesus mati, mari kita lihat Yohanes pasal 19. Yohanes 19 ayat 32 sampai ayat yang ke-33. Kalau kita lihat di sana, maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalib bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika melihat ia ataupun Yesus telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Kalau kita lihat di sini, kita harus tahu latar belakang bagaimana orang menyalib, orang disalib. Kalau kita lihat di sini, dikatakan waktu prajurit melihat 3 orang yang disalib, Yesus di tengah-tengah dan 2 orang penjahat di sebelah menyebelah. Mereka katakan bahwa waktu mereka melihat orang di sebelah Tuhan Yesus, dia belum mati. Dan di sini kita lihat bahwa mereka mengambil satu alat untuk mematahkan kakinya. Kalau kita lihat mematahkan kaki ini budaya mereka untuk mempercepatkan kematian. Biasanya mereka akan mematah bahagian ini.
Waktu orang disalib, mereka akan paku tangan mereka, dan kaki mereka akan dipaku, dan lutut mereka agak relaks sedikit begini. Supaya mereka boleh dapat menarik nafas. Kalau mereka mau mempercepatkan kematian, kaki mereka akan dipatahkan. Kalau kakinya dipatahkan, dia tidak dapat menaikkan badan, mengangkatkan badannya untuk menghirup udara lagi. Dia akan oksigen yang masuk ke dalam badan terkumpul, tetapi dia tidak dapat mengeluarkan karbon dioksida, sehingga karbon dioksida akan mengalir melalui darah kepada organ-organ yang lain. Kalau karbon dioksida menguasai, maka organ-organ yang lain kolaps. Dan kalau kita lihat ini, waktu Yesus disalib bersama dengan penjahat, mereka melihat orang di sebelah Yesus, dikatakan di sana bahwa dia masih hidup, kakinya dipatah. Dan terus mereka melihat orang di sebelah, dia masih hidup, kakinya dipatah. Tetapi katanya, mereka melihat Yesus sudah mati. Mereka tidak mematahkan kaki Yesus. Tak perlu mematahkan kaki Yesus oleh karena dia sudah mati. Tapi kalau kita lihat dalam perjanjian lama, dikatakan domba yang akan menjadi korban Paskah itu, satu tulangnya pun tidak akan patah. Inilah penggenapan Yesus yang dikorbankan, satu tulangnya pun tidak patah di saat orang mematahkan kaki orang di sebelah dan menyebelah dia. Ini yang dikatakan oleh Dr. Drummond Davis, yang dipetik oleh Josh McDowell dalam muka surat 224. Artinya, Yesus benar-benar mati. Itu sebabnya kakinya tidak dipatah. Berbanding dengan dua orang yang sebelah dia, mereka mematahkan kaki mereka karena mereka masih hidup untuk mempercepatkan kematian orang yang di sebelah menyebelah Yesus. Kalau kita lihat Yohanes 19 ayat 34. Bukti yang ketiga bahwa Yesus benar-benar mati. Yohanes pasal 19 ayat 34. Walaupun Tuhan Yesus tidak dipatahkan kakinya. Kalau kita lihat dalam ayat 34 dari pasal yang ke-19 ini yang dikatakan. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak. Dan segera mengalir darah dan air. Tak perlu mematahkan kaki Yesus karena dia sudah mati. Bagi orang yang terlatih untuk menyalib orang, mereka memerlukan kepastian. Kepastian yang kedua itu adalah bukan sekadar melihat dia sudah mati, tapi seorang prajurit di sana menikam lambung Tuhan Yesus dengan tombaknya. Saya tahu kita orang Ulu banyak menggunakan tombak dalam hal kita memburu. Kita tidak boleh membujak sesuka hati. Biasanya kita akan menggunakan tombak bujak itu di mana terdapatnya bahagian jantung binatang itu. Kalau kita lihat di sini, dikatakan salah seorang dari prajurit, waktu mereka melihat Yesus sudah mati, dia tidak puas hati. Untuk membuktikan benar-benar mati juga, dia menikam lambung Yesus dengan tombaknya. Dan dikatakan oleh Yohanes di sini, segera mengalir darah dan air. Dr. Thomas Davis, seorang ahli doktor, medical doctor, yang dipetik oleh Josh McDowell, dia katakan begini. Pengaliran keluar air yang dari Yesus itu membuktikan bahwa Yesus
Bukan mati biasa seperti orang-orang lain yang disalib. Matinya oleh karena kegagalan, jantungnya berdenyut, oleh karena air terperangkap di jantung di antara rongga nipis yang membalut jantung, dan jantung itu terlalu banyak sehingga pergerakan denyutan jantung tidak baik, sehingga mencerutkan jantung Yesus. Di sini kita melihat dia mati oleh karena kegagalan jantungnya berfungsi, oleh karena cerutan, oleh air yang terperangkap di dalam rongga nipis yang membalut jantung Tuhan Yesus. Apapun dia, yang kita pasti di sini bahwa Yesus benar-benar mati, bukan pengsan. Seterusnya kita sudah lihat Yesus benar-benar mati, dan kita melihat penguburannya. Karena kalau kita lihat penguburan Yesus, kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 19 ayat 40, dia dibaluti dengan kain kapan menurut budaya orang Yahudi. Mereka akan mencampurkan beberapa rempah, dicampur dengan mur untuk membuat satu yang melekit, supaya disimpan di atas badannya, lalu dibalut dengan kain. Bukan kain sedikit, tetapi kain yang panjang untuk membalutkan jenazah Yesus. Dan kalau kita lihat, dia dibalut dengan cara budaya orang Yahudi. Yang kedua, mengenai penguburan Yesus. Yusuf dan Nikodemus meletakkan jenazah Yesus dalam kubur yang baru, yaitu kubur Yusuf dari Arimatea ini. Sebenarnya dia menggalikan kubur ini untuk pribadinya. Tapi waktu Tuhan Yesus mati, dia memasukkan jenazah Yesus ke dalam kuburnya. Dan di sini kita lihat dalam Yohanes pasal 19 ayat 38 dan 39. Yusuf bersama Nikodemus. Masih kita ingat cerita Nikodemus berjumpa dengan Tuhan Yesus, seorang guru agama Yahudi. Berjumpa dengan Tuhan Yesus waktu malam, ingin bertanya bagaimana dilahir kembali. Waktu Tuhan Yesus datang, waktu Tuhan Yesus mati, kalau kita lihat kedua orang ini, yaitu Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, meletakkan jenazah Yesus ke dalam kubur baru. Kubur itu adalah kubur Yusuf dari Arimatea. Dan sesudah itu kalau kita lihat, lalu ia ditutupi dengan batu penutup kubur. Menurut Josh McDowell, ada beberapa orang engineer yang telah melihat dan mengkaji bagaimana keadaan batu penutup kubur ini. Josh McDowell mengatakan, besarnya di antara 4 kaki kepada 5 kaki. Selain daripada itu, beratnya dikatakan 1,5 tan sampai ke 2 tan. Biasanya waktu mereka membuat ini, mereka akan membuat satu parik menyiring daripada gua itu. Seandainya kalau gua itu seperti ini, dan mereka akan membuat satu parik menjunam ke atas, dan batu itu di sini. Kalau batu itu di sini, dan mereka akan cok satu baji untuk menahankan batu ini. Waktu orang mau menutup gua ini, mereka akan tarikkan baji ini, dan secara otomatis batu itu berguling dan terus menutup bahagian mulut gua. Beratnya di antara kira-kira 1,5 tan sampai ke 2 tan. Josh McDowell mengatakan, kalau kita mau mengangkatkan batu yang 1,5 tan sampai ke 2 tan ini, sekurang-kurangnya 20 laki-laki yang kuat untuk mengangkatnya.
Dan seterusnya kalau kita lihat dalam Matius pasal 27 ayat 62 sampai 65. Di sana kita melihat kubur Yesus dijaga oleh tentara Romawi. Karena mereka mendengar bahwa Yesus pernah berkata, kalau dia mati dia akan bangkit kembali. Jadi guru agama orang Yahudi pergi meminta dengan Pilatus supaya dia ataupun mereka dibagi tentara supaya menjaga kubur Yesus. Mereka takut kalau Yesus bangkit daripada kematian nanti, jadi ajarannya lebih parah daripada yang Tuhan Yesus buat sebelum dia mati. Kalau kita lihat dalam cerita itu, dikatakan bahwa Pilatus memberi askar untuk menjaga kubur Tuhan Yesus. Menurut Dr. Paul Meyer, dia ini adalah seorang sejarawan. Dia juga dipetik oleh Josh McDowell. Dikatakannya begini, jumlah orang dalam sekumpulan yang menjaga hal yang seperti ini di antara 16 askar Romawi. Kalau kita lihat 16 askar ini, kalau kita lihat secara pribadi, seorang askar ini dilatih untuk menjaga dengan kuat sekurang-kurangnya 6 kaki sekelilingnya. Dikatakan juga bahwa mereka bekerja bershift. Setiap 4 jam mereka akan bertukar. Setiap 4 jam mereka akan bertukar. Waktu mereka menjaga, seandainya ini adalah mulut gua di mana Yesus disimpan, 4 orang akan berdiri di sini. 1, 2, 3, 4. 4 orang yang akan berdiri di mulut gua ini. Manakala yang 12 orang itu akan tidur. Mereka bukan tidur di rumah, tapi tidur dekat penjaga yang berjaga-jaga. Kalau mereka tidur, mereka akan tidur kepalanya di sini, kakinya di sebelah sana. Kepalanya di sini, kaki di sebelah sana untuk 12 orang itu. Seandainya ada orang mau mencuri mayat Yesus, sebelum mereka melawan 4 orang yang berjaga ini, mereka akan menginjakkan orang yang tidur. Kalau kita lihat di sini, kubur Yesus dijaga oleh askar Romawi. Ini sangat penting, karena nanti waktu kebangkitan Yesus, kita akan lihat cerita sambungan askar yang menjaga kubur Tuhan Yesus. Kita melihat benar Tuhan Yesus itu telah mati waktu dia menjelma sebagai manusia di dalam dunia. Mari kita lihat tujuan kematian Yesus. Tujuan kematian Yesus bukan seperti tujuan kematian manusia biasa. Kalau kita lihat, untuk menyatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ini yang pertama. Untuk menyatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang benar, di mana nubuatan tentang pribadi Yesus dan pekerjaannya, khusus pada hari ini kematian Yesus Kristus digenapi. Kalau kita lihat, banyak nubuatan dalam perjanjian lama, termasuk perjanjian baru, mengatakan Mesias itu akan datang. Waktu dia datang, dia harus melalui kematian untuk menebuskan umatnya. Di sini kita melihat apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama khususnya, itu digenapi dalam Yesus. Artinya, ini nubuatan dari Allah. Allah sendiri yang berbicara kepada manusia sebagai pengantaranya, menyatakan tentang pribadi Yesus dan pekerjaannya, dan ia digenapi. Ini menjadi kenyataan bahwa firman Tuhan yang kita miliki pada hari ini adalah firman Tuhan yang hidup dan yang benar. Marilah kita berpegang teguh
dengan firman Tuhan itu. Yang kedua, kematiannya adalah untuk menebus kita. Berbeza daripada kematian biasa manusia. Kematiannya datangnya kepada menjelma menjadi manusia adalah untuk mati, untuk menebuskan kita. Untuk membawakan kita keluar daripada kegelapan, daripada hukuman dosa kepada terangnya yang ajaib. Yang selayaknya kitalah yang berdosa karena kita manusia yang jatuh dalam dosa. Tapi oleh karena kasih cinta Yesus yang begitu besar, Dia datang mati di kayu salib sebagai ganti kita. Karena kita melihat upah dosa adalah maut. Orang yang berbuat dosa akan mengalami maut, akan mengalami kematian kekal. Tapi oleh karena kasih Tuhan, Dia datang menjelma menjadi manusia. Dia mati menggantikan kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus mati oleh karena dosanya, dia akan diselamatkan. Seandainya saudara-saudara yang ada di sini, seandainya engkau belum percaya bahwa Yesus mati oleh karena menggantikan Anda yang berdosa, firman Tuhan mengatakan pada hari ini, matinya Yesus oleh karena sebagai pengganti kita yang berdosa. Karena upah dosa itu adalah maut. Kalau kita belum menyelesaikan masalah dosa kita dengan Tuhan, firman Tuhan katakan pada hari ini, Yesus mati menggantikan kita untuk menebuskan kita daripada dosa. Dalam hal ini hati Allah disejukkan dengan kekudusan Allah. Orang yang berdosa tidak dapat bersekutu dengan Allah. Tapi Yesus datang menjadi pengantara. Dia mati bagi kita, menebus kita daripada dosa. Itu yang menyejukkan hati Allah. Karena anaknya yang kudus, yang tidak berdosa, mati menggantikan kita. Oleh karena itu, hati Yesus disejukkan oleh karena kematian Kristus. Itu memperdamaikan kita dengan Allah. Sekarang kita semua ini sudah didamai dengan Allah. Oleh karena kita percaya bahwa kematian Yesus itu adalah kematian menggantikan kita untuk menebuskan kita daripada dosa. Seandainya ada di antara kita yang berdiri di dalam rumah masing-masing, yang belum percaya kepada kematian Yesus yang kekal itu, yang memberi pengampunan bagi dosa kita, hari inilah masanya kita datang kepada Tuhan. Mengaku di hadapan Tuhan kita adalah orang yang berdosa, memerlukan pertolongan pengampunan daripada Tuhan. Tuhan telah melakukannya sekali 2000 tahun yang lalu. Pada hari ini kita datang kepada Tuhan, maka kita akan menerima penebusan. Maka hati Allah akan disejukkan dan kita akan diperdamaikan dengan Allah. Biarlah firman Tuhan yang sedikit pada hari ini memperingatkan kita, benar Yesus bukan sekadar pingsan, tapi benar-benar mati. Matinya Yesus karena menebus kita. Matinya Yesus sebagai pengganti kita. Matinya Yesus untuk menyejukkan hati Allah Bapa yang tidak dapat bergaul dengan orang yang berdosa. Tapi Yesus menanggungnya untuk kita. Sekarang, marilah kita mendamaikan diri kita dengan Allah. Sekian, Tuhan memberkati.